kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap memegang iman kita. Remain in the faith. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Puji Tuhan, malam hari ini kita mendapat kesempatan kembali untuk bertemu secara tatap muka melalui Zoom pada malam hari ini. Bersyukur kita bisa melihat rekan-rekan kita yang mungkin sudah lama tidak kita sapa. Melalui Zoom ini mungkin kita boleh menyapa mereka. Saat ini saya rindu kita bisa saling menguatkan satu sama lain pada persekutuan kita pada malam hari ini. Dan sebelumnya mari kita memulainya dengan memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan berkumpul kembali Tuhan di aplikasi Zoom ini Tuhan, untuk kami bersekutu bersama-sama, belajar firman-Mu, memuji nama-Mu Tuhan, dan berdoa bersama ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui persekutuan ini Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh mendapat kesegaran yang baru Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, Kau memimpin segala peralatan yang kami pakai, Engkau memimpin setiap kami, dan terlebih Tuhan, Engkau persiapkan Tuhan setiap hati kami untuk kami boleh mendengarkan Tuhan, belajar firman-Mu bersama-sama. Kami serahkan Tuhan pada malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah doa pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini, mari kita bersatu hati dan kita mau sama-sama mengatakan bahwa aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saat ini kita akan melihat video kesaksian dari Ibu Maria. Kami persilahkan. Selamat sore para jemaat GBT Kristus Pelepas serta Bapak Gembala yang kami hormati semuanya. Kami akan menyampaikan kesaksian selama 36 tahun ini kami harus menjalani segala sesuatu yang serba bingung. Kami Bu Maria dari Bandulan minta maaf sebelumnya kepada seluruh jemaat di mana saja berada. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami akan persiapan baptis Minggu tanggal 4 April ini. Kami harus menjalani segala sesuatu yang baru selama 36 tahun ini bersama anak-anak. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih pula Engkau memberi jalan ya Tuhan selama ini kehidupan kami, perjalanan kami bekerja demi anak-anak dan segala sesuatunya, juga untuk gereja yang dulu kami
ikut gereja mulai kecil, akhirnya berhenti selama bertahun-tahun ini dan kami harus kembali lagi semasa usia kami ini. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih pula ya Tuhan Yesus, anak-anak telah Engkau beri kepandaian studi-studinya selama ini pula mulai kecil. Kami harus membimbing dengan segala cara. Ya Tuhan Yesus, inilah kesaksian kami yang bisa kami haturkan kepadamu Tuhan Yesus, bisa didengar oleh semua jemaat GPTKP, Bapak Gembala, serta seluruh teman-teman gereja yang lain. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih pula. Kami selalu berdoa meskipun kami dalam keadaan susah, keadaan bagaimanapun juga, setiap pagi sama sore sebelum beranjak keluar rumah, ya sekitar jam 4 pagi para jemaat. Kalau untuk saya, kalau memang jemaat menginginkan seperti itu, saya selalu melakukan doa itu meskipun dalam hati, meskipun di mana kami barusan bangun tidur. Saya selalu menyempatkan diri entah seperempat jam, 20 menit untuk berdoa meminta ampun pertama kali ya para jemaat. Kami bisanya cuma itu, minta ampun kepada Tuhan Yesus kesalahan-kesalahan kami selama ini, dan kami berdoa untuk perjalanan kami hari ini yang akan kami jalani, diberi berkat entah itu di mana. Kami selalu ingat. Jadi setiap kali juga sore, kalau sudah lengang, waktu senggang, kami sempatkan juga seperempat jam, 20 menit itu pasti bisa terhibur di hati para jemaat juga. Ya Tuhan Yesus, inilah kesaksian kami selama ini. Juga semoga saja para jemaat ikut seperti kami yang selama ini liku-liku perjalanan kami seperti ini. Ya mohon maaf sebelumnya, kami hanya bisa menghaturkan doa-doa kami yang para jemaat bisa mewawaskan diri kebencian-kebencian kepada orang lain. Kita sabar dan tabah menghadapi semuanya ini. Dicemooh orang kemana-kemana, kita juga bisa sabar, hanya cuma untuk mendengarkan. Kita cuma dibekali doa setiap kali kita jalan kemana-mana. Amin. Kami menyiapkan tanah hati yang terbaik Tuhan, yang kami miliki Tuhan, untuk menerima benih firman-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami, pakai hamba-Mu dan segala persiapannya untuk menolong kami, untuk boleh mengerti Tuhan apa yang Engkau perkatakan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami persilakan untuk Bapak Theophilus untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Selamat bertemu kembali melalui Zoom kita di dalam ibadah secara online. Firman Tuhan yang hendak kita dengar dan renungkan bersama pada malam ini dari Mazmur ayat yang ke
33 sampai 40. Mazmur 119 adalah mazmur yang terpanjang. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, saya beri tema, berilah aku hidup baru. Saya akan membacakan menurut bahasa Indonesia masa kini, ayat yang ke-40 saja. Berilah aku hidup baru, sebab engkau adil. Aku berhasrat mentaati keputusan-keputusanmu. Natur manusia lama kita adalah manusia yang jatuh di dalam dosa. Ini adalah kehidupan kita sebelum percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang, setelah kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya dengan mati di atas kayu salib, guna menebus dosa umat manusia, dan kita diberi kesempatan untuk hidup baru bersama Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita hidup baru bersama Tuhan? Yaitu pertama-tama adalah belajar tentang firman Tuhan di dalam ayat yang ke-33 bagian A. Tuhan, ajarilah aku arti ketetapan-ketetapanmu supaya aku mengikutinya sampai akhir. Langkah awal kita mau hidup baru adalah kesediaan kita untuk mau membuka diri kita. Mau hidup baru adalah kesediaan untuk mau belajar serta menerima firman Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Caranya yaitu dengan rajin datang beribadah kepada Tuhan. Karena dengan kita rajin datang beribadah kepada Tuhan, kita akan mendapatkan makanan rohani melalui firman Tuhan yang kita dengarkan di dalam kita setiap mengikuti ibadah. Yang akan memberikan asupan buat kita untuk selalu kuat dan mempunyai semangat serta tuntunan buat kita dalam menjalani hidup baru ini. Selain itu kita juga bisa berjumpa dengan saudara-saudara seiman yang akan memberikan support dan semangat dan menambah buat kita untuk semakin ingin belajar tentang firman Tuhan dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi memang untuk saat ini, karena adanya pandemi virus corona, untuk sementara kita tidak bisa beribadah di gereja secara langsung. Tapi puji syukur kepada Tuhan ya, dimana jikalau kita masih tetap diberi kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah, walaupun secara online, seperti misalnya pada malam hari ini, kita bisa Zoom ya, kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, walaupun tidak semuanya bisa mengikuti, tapi kita tetap bisa mengikutinya beberapa orang secara online. Oleh karena itu, janganlah kita menyediakan setiap ibadah online yang sudah diadakan ya, yang ada, yang sudah disampaikan, karena melalui ibadah pun secara online, itu masih bisa memberikan tuntunan, kekuatan buat kita untuk menjalani hidup baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang bagian B, kita dapat belajar dengan membaca Alkitab. Selain kita beribadah di gereja maupun mengikuti ibadah secara online, kita juga perlu menjalin hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, yaitu dengan membaca firman Tuhan melalui Alkitab setiap hari. Ya, kita membaca Alkitab itu setiap hari. Jangan sampai kita melewatkan, karena itu merupakan tuntunan buat kita setiap hari untuk menjalani hidup itu. Kita dapat menjalani hidup setiap hari bersama dengan tuntunan daripada firman Tuhan. Poin yang kedua, mengerti tentang firman Tuhan. Ayat yang ke-34 bagian A. Buatlah aku mengerti hukum-Mu, supaya dapat kulakukan dengan sepenuh hati. Terkadang, mendengar dan membaca firman yang kita bisa tidak mengerti. Jangan biarkan kalau kita tidak mengerti, tetapi kita bisa pertama meminta bimbingan daripada orang-orang yang mengetahui, ya. Dan kebetulan di tempat kita ada tim gembala. Kita bisa minta tolong kepada salah satu daripada mereka kalau kita tidak mengerti tentang firman Tuhan yang sudah disampaikan, atau di dalam kita membaca renungan firman yang kita
baca, kita bisa meminta bimbingan sama mereka, bisa minta penjelasan sama mereka, apa maksud daripada firman Tuhan itu. Oleh karena itu, ada pepatah yang mengatakan, malu bertanya, maka kita akan sesat di jalan. Oleh karena itu, janganlah kita malu-malu untuk bertanya, untuk memohon bimbingan daripada orang yang lebih mengerti tentang firman Tuhan. Seperti contoh di dalam Alkitab pun juga demikian. Di dalam Kisah Para Rasul, ayat yang ke-8, dari Kisah Para Rasul 8, ayat yang ke-28 sampai 40. Cerita tentang Filipus, ya. Ketika ada seorang sida dari Ethiopia yang sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus bertanya, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawab sida itu, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus untuk naik dan duduk di sampingnya. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan pun mencontohkan, kalau kita tidak mengerti tentang firman Tuhan, kita memohon bimbingan kepada orang yang mengerti dan menuntun kita untuk mengerti firman Tuhan tersebut. Selain itu, kita juga berdoa, meminta pimpinan serta hikmat dari Tuhan. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-5, di dalam PB. Tetapi, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bila kita kesulitan tidak mengerti dalam membaca isi Alkitab, hendaklah kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita dan memohon supaya Tuhan sendiri yang akan memberikan buat kita hikmat, ya, pengertian dan menyingkapkan rahasia firman Tuhan. Contohnya pun ada di dalam Alkitab juga, yaitu Salomo. Ketika Tuhan tidak mengabulkan doa Salomo, yang dia minta bukan kekayaan, bukan kemenangan di dalam peperangan. Yang dia minta apa? Hikmat. Supaya dia dapat memutuskan segala perkara-perkara yang benar dan yang salah. Contoh yang cukup terkenal yaitu tentang di mana dia bisa memutuskan perkara dua orang perempuan yang memperebutkan seorang anak. Dia sangat terkenal tentang hikmat dan kebijaksanaannya sampai ke negara-negara lain. Yang ketiga, melakukan firman dalam hidup ini dengan benar sampai akhir. Di dalam ayat yang ke-34 bagian B. Dan saya bacakan juga bagian yang ke-37 ya. Buatlah aku mengerti hukum-Mu, supaya kulakukan dengan sepenuh hati. Hendaklah, kalau kita sudah belajar tentang firman Tuhan, dan sudah mengerti firman Tuhan, apa yang sudah Tuhan ajarkan dan membuat kita mengerti tentang firman Tuhan itu, supaya kita mau menjalaninya. Janganlah firman Tuhan itu hanya kita simpan di dalam hati, tetapi kita praktekkan, kita lakukan di dalam hidup ini. Ayat yang ke-37, jagalah aku supaya jangan mengejar yang sia-sia, berilah aku hidup menurut kehendak-Mu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua supaya jangan mengejar atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang bersifat sementara, yaitu untuk mencari kesenangan duniawi. Misalnya, kita berbuat dosa, hidup najis, berbuat cabul, mengejar sesuatu yang sia-sia, bersifat sementara, contohnya mengejar tentang kekayaan, memuaskan apa yang menjadi keinginan kita, hawa nafsu kita, segala apa yang kita inginkan, kita puaskan. Betapa tragisnya bahwa begitu banyak orang yang membuang-buang waktu, tenaga, dan kekayaannya hanya untuk hal-hal yang tidak ada nilainya sama sekali.
Marilah kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, untuk tetap berpegang teguh dan taat, hidup baru menurut kehendak Tuhan, dan tetap melakukannya sampai akhir hidup ini. Jadi, apa yang kesimpulan dapat kita dapatkan? Supaya kita bisa menjalani hidup baru, biarlah kita selalu mau belajar tentang firman Tuhan, baik melalui apa yang sudah Tuhan dengar kita melalui firman yang sudah disampaikan, maupun belajar dengan membaca Alkitab. Nah, kalau kita tidak bisa mengerti tentang firman Tuhan, kita bisa meminta tolong kepada hamba-hamba Tuhan yang lebih mengerti tentang firman Tuhan. Atau kita berdoa, meminta hikmat, supaya Tuhan menyingkapkan apa yang menjadi kesulitan kita, dan Tuhan akan menyingkapkan itu. Selain kita belajar dan mengerti tentang firman Tuhan, biarlah kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita dengan benar, tidak melakukan sesuatu yang sia-sia, tetap memegang teguh firman Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita, untuk kita dapat melakukannya dalam kehidupan ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih, di mana Tuhan sudah membimbing kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh menjadi tuntunan buat kami. Bukan hanya kami dengar, kami simpan, tapi bolehlah kami lakukan di dalam kehidupan kami, yaitu dengan kita tetap belajar tentang firman Tuhan, dengan mendengarkan khotbah yang disampaikan, dengan membaca Alkitab setiap hari, supaya bisa menjadi tuntunan buat kita. Setelah kita mengerti apa yang kita belajar dari firman Tuhan, hendaknya kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya firman Tuhan itu tetap boleh menjadi pegangan kita di dalam kita menjalani kehidupan baru ini. Terima kasih Bapa buat renungan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita mendoakan untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah minggu ini. Tuhan, kami sebentar lagi seluruh umat Nasrani yang ada di seluruh dunia akan melakukan ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah pada hari Minggu ini. Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan untuk kami siap menerima sukacita yang Tuhan berikan melalui surga ya Tuhan, dan kami tidak menyanyiakan segala pengorbanan-Mu di kayu salib. Kau telah menebus kami Tuhan. Tuhan, bantulah kami Tuhan untuk kami bisa memberikan yang terbaik untuk-Mu. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GBT Kristus Pelepas. Berikan kami kesatuan hati kami, untuk kami saling mendukung, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mensupport Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dan kami bisa menjadi satu tubuh Kristus yang kokoh Tuhan, yang bisa sama-sama melayani-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, ada beberapa jemaat dari GBT Kristus Pelepas yang dengan setia dan dengan antusias mereka mengikuti beberapa kelas katekisasi. Mereka begitu ingin mengenal Alkitab, ingin menggali Alkitab lebih dalam, lebih mengenal kasih Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa ini Tuhan, untuk tetap setia ya Tuhan, untuk setia sampai akhir hidup mereka di dalam setiap pergumulan mereka. Dan kami juga berdoa untuk mereka bisa menjadi garam dan terang dan Injil yang terbuka ya Tuhan. Di setiap lingkungan mereka bisa memancarkan kasih-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta Daud Susilo dan Ibu Pendeta Vivian. Tuhan, kami bersyukur Kau memberikan kami seorang Bapak dan Ibu Gembala dan tim Gembala. Kami bersyukur kami masih bisa bersekutu bersama-sama di gereja ini.
Dan kami Tuhan berdoa untuk hamba-hamba-Mu ini. Kami memohon Tuhan berkati mereka di dalam keluarganya, di dalam pelayanan mereka. Kau sertai ya Tuhan, Kau berikan penghiburan, Kau berkati Tuhan dan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan Tuhan di dalam mereka melayani-Mu, di dalam mereka melakukan tugas masing-masing Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang lemah tubuh. Tuhan, kami memohon, pulihkan mereka Tuhan. Tuhan, tilik mereka satu persatu ya Tuhan, di dalam keterbatasan fisik mereka. Berikan mereka penghiburan Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Sertai mereka dan berikan mereka kekuatan Tuhan. Hanya dengan bersama-Mu saja ya Tuhan, pengharapan satu-satunya, pengharapan yang kekal. Dan Tuhan, biar mukjizat-Mu nyata ya Tuhan, untuk bisa memulihkan mereka dan bisa bersatu kembali dengan kami dalam melayani-Mu dan bersama-sama kembali memuji Engkau dengan sukacita. Amin. Selanjutnya Bapak, kami datang kepada Engkau, kami membawa doa untuk bangsa dan negara kami tercinta, di mana kami saat ini hidup. Engkau sudah menempatkan kami sebagai anak-anak-Mu, untuk kami boleh mendoakan bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan, kiranya Tuhan tolong terutama buat para pemimpin kami, baik itu Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kabinet yang ada, MPR, DPR, sampai pada RT RW di lingkungan kami. Tuhan, biarlah mereka Tuhan dalam menjalankan tugasnya, boleh mempunyai hati yang takut akan Engkau. Berikan kebijaksanaan, berikan hikmat untuk mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan selalu kepada mereka hati yang kasih kepada sesamanya, tanpa membedakan suku, bangsa, suku, agama, dan Tuhan sendiri yang akan mempersatukan kami semua, supaya kami boleh kuat dan terus Tuhan boleh hidup takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih, berikan kesehatan juga buat para pemimpin kami, terutama Bapak Presiden dan wakilnya, kiranya Tuhan tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa juga Tuhan buat vaksin yang diadakan, dirilis di berbagai tempat. Tuhan juga tolong supaya benar-benar vaksin ini Tuhan boleh membuat kami terlepas daripada virus corona. Kiranya Tuhan tidak ada efek-efek samping maupun hal-hal yang tidak kami inginkan. Supaya Tuhan, kami semua boleh terbebas dari virus corona ini. Dan kami Tuhan boleh hidup kembali seperti semula. Kami boleh beribadah kembali. Kiranya Tuhan tolong, kiranya kami boleh Tuhan hidup damai dan aman di negara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, di mana mereka mengalami, oh Tuhan, teroris, ada musibah di Makassar. Kiranya Tuhan, tolong mereka Bapa, kuatkan iman mereka dalam menghadapi ini semua. Mereka boleh tetap teguh iman mereka untuk terus mengiring Engkau. Tuhan tolong mereka ya Bapa, mereka yang terkena musibah ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjadi penolong buat mereka. Tuhan juga tolong buat kebakaran di kilang minyak Indramayu. Tuhan juga tolong, kiranya Tuhan, bangsa kami mengalami banyak sekali Tuhan musibah-musibah teroris, di mana kami juga mendengar ada di Mabes Polri juga. Tuhan, tolonglah kami Bapa,
tolonglah bangsa ini. Kiranya Tuhan yang menjadi pembela kami, Tuhan yang akan menolong kami serta buat umat-Mu dimanapun berada, anak-anak-Mu dimanapun berada. Dalam situasi seperti ini Tuhan, biar kami boleh tetap teguh iman kami, terus mengiring Engkau dan terus percaya dan mengandalkan Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Baik, mari kita berdoa, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih. Ya Bapa, kami mengucap syukur bahwa malam ini kami boleh mengikuti doa Philadelphia. Kami boleh memanjatkan pujian kami, merenungkan firman Tuhan. Kami diberikan satu semangat yang baru, Bapa, bahwa kami membaca firman Tuhan untuk menerima pemahaman, agar kami mengerti, karena mengerti firman Tuhan lebih daripada mencari kekayaan. Bahkan mengerti firman Tuhan membantu kami untuk bertindak adil kepada siapapun. Dan satu Bapa yang kami mohon, agar seperti pemazmur, kami mengerti firman Tuhan bukan hanya untuk mengisi otak kami, tetapi kami mau menaatinya, mengikuti firman Tuhan, dan menaatinya sampai nafas kami yang terakhir. Berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani, baik Saudari Esther, Saudara Budi, begitu Pak Theo, Bu Dina, Bu Heni, semua yang ikut serta Bapak dalam persiapan, dalam pelaksanaan, dan semua yang tadi telah sharing satu dengan yang lain, biarlah kesaksian kami menguatkan dan kami terus mendoakan bukan hanya malam ini, tetapi sepanjang minggu, bahkan setiap hari. Bapak, kami sekali lagi mendoakan untuk negara kami, gereja kami, dan kami mendoakan untuk semua saudara-saudara kami seiman. Karena saudara-saudari kami seiman, inilah keluarga kami di dalam Tuhan. Tuhan, bantu agar negara kami tidak terus digoncang oleh mereka-mereka yang mempunyai kemauan jahat. Bapak, kami mohon Tuhan bekerja. Tuhan membantu agar pemerintah kami mengerti hal yang bijaksana dan Tuhan menjaga melindungi dari perpecahan. Tuhan jaga kami, karena kami milik Tuhan. Kami semua ditempatkan untuk melindungi satu sama lain, untuk memperhatikan satu sama lain, bukan menyakiti, tetapi mengasihi satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.